Yan. Nah, mana istilahnya? Aha. Ya, assalamualaikum. Waduh. Salam. Mulai sekarang nih. Boleh. Monggo. Materinya TM12 sampai 15. Pricing ya. Dua abi anjir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal review manajemen keuangan pertemuan 12 sampai 15. Tapi nanti karena dosennya ini digabungkan materi, jadi sebenarnya kita materinya cuma sampai TM12 sampai 14 doang gitu. Nanti di TM12 ini kita bakal bahas atau review terkait capital structure policy dan dividen. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke pembahasan, mungkin baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, berdoa cukupkan. Sudah jam nggak, Deng? Gak mau, malu. Aduh, masa. Sumpah lah. Kan udah direkam, Deng. Oh iya. Oke, sudah kelihatan lah ya. Kelihatan. Pertama kita bakal review terkait capital structure policy. Sebenarnya kalau kuliah dari soal-soal tahun 2019 sama 2018, itu tuh nggak terlalu banyak hitungan sih terkait materi ini. Dia lebih banyak ke teori. Gitu. Dan kalaupun dia keluar hitung-hitungan ya juga ya di PG sih biasanya kalau lihat kemarin itu. Cuma ya mungkin kita bakal bahas singkat aja dulu. Jadi terkait capital structure policy, tujuannya apa sih? Tujuannya kita untuk mengoptimalkan capital structure perusahaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memaksimalkan nilai perusahaan dari kombinasi pembiayaan antara debt dan equity. Jadi tujuannya adalah kita tuh mau cari pembiayaan optimal seperti apa. Apakah kita harus kita menggunakan pembiayaan seluruhnya debt atau sedikit debt, atau kita nggak usah ngutang buat dapat yang optimal. Nah, perlu garis bawahi, capital structure ini berbeda dengan financial structure. Ribet banget Inggris. Capital struktur modal dan struktur finansial. Nah, kalau struktur modal ini nih terdiri dari owner equity dan interest bearing debt. Nah, apa sih bedanya interest bearing debt dengan liabilitas? Interest bearing debt ini dia itu adalah utang yang mempunyai bunga seperti notes payable, interest bearing notes, bonds payable, atau utang bank juga. Nah, perlu garis bawahi bahwa interest bearing debt ini bukan interest expense ya teman-teman. Takutnya kita ngelihat interest, nah kita nggak punya itu sebagai interest expense, padahal bukan. Interest bearing debt itu adalah utang yang mempunyai bunga. Nah, sedangkan financial structure itu tuh berarti capital structure ditambah dengan non interest bearing debt, ditambah utang-utang yang selain interest bearing debt seperti bond payable, accrued payable, salary wage payable gitu yang ada di laporan keuangan perusahaan. Jadi ketika kita bicara tentang interest bearing debt, ya itu berarti kita harus mencari utang-utang yang mempunyai interest atau utang yang mempunyai bunga gitu. Ini terkait financial structure kita sudah pelajari di sebelum UTS. Ada depresio ini total liability per total asset. Kemudian terkait debt financing, nah ini mungkin rumus-rumus yang bakal include kita pakai nanti. Ability to pay ini, interest earning ratio ini sudah pernah kita pelajari juga. Nah mungkin yang baru ini di financial leverage. Financial leverage itu apa sih? Financial leverage itu adalah
simpelnya itu kita minjem uang dengan bunga 8% misalnya. Kemudian kita tanamkan, kita investasikan pada investasi yang memberikan return 10%. Nah, selisih antara return 10% yang kita tanamkan dengan bunga utang yang kita pinjam tadi 8%. Nah, selisihnya kan 2%. 2% ini disebut dengan financial leverage. Nah, di sini ada dua hal, ada favorable sama unfavorable financial leverage. Nah, untuk favorable financial leverage itu ketika rate yang kita investasikan itu lebih tinggi daripada rate dari utang yang kita pinjam, rate dari uang yang kita pinjam. Nah, di sini kita ada contoh investasinya 17%, tapi kita utang dengan rate 8%, diferensinya 9%. Nah, 9% ini disebut favorable financial leverage. Gimana kalau yang kita investasikan itu lebih rendah daripada bunga utang? Nah, berarti dia disebut favorable financial leverage sebesar 1%. Kemudian terkait capital structure, di sini kita kenal dengan teori oleh Morligani Miller, yaitu irrelevance capital structure theorem. Apa sih isinya di sini? Di sini secara singkat menjelaskan bahwa mau dari pembiayaan manapun, baik dari debt atau baik dari ekuitas, itu tuh nggak bakal mengaruhi nilai dari perusahaan kita gitu. Mau kita debt-nya 100%, mau debt-nya cuma 50%, mau 20% atau 0%, itu tidak akan mengaruhi nilai pasar perusahaan itu baik atau tidak gitu. Karena di sini juga jelaskan bahwa cost of equity akan meningkat seiring meningkatnya proporsi debt to equity. Jadi kalau kita meningkatkan utang, nah maka secara nggak langsung itu juga ekuitas kita tuh juga meningkat, biaya ekuitas kita juga meningkat gitu loh. Jadi nggak akan mengaruhi mau dari utang mau dari ekuitas, itu nggak bakal mengaruhi terhadap nilai dari suatu perusahaan. Di sini tentunya dengan asumsi bahwa pasar keuangan itu sempurna, tidak ada asimetri informasi, tidak ada dampak keuangan dari kebijakan perusahaan, dan tidak ada pajak. Namun tentu saja ini nggak mungkin terjadi di negara kita, karena ya tentu aja di negara kita ini ada pajak dan mungkin juga ada bankruptcy cost. Nah, misal kita kehilangan berasumsi, jika kita hilangkan asumsi bahwa di sini tuh ada pajak, nah utang itu menjadi superior. Kenapa? Karena utang ini, karena kalau kita meningkatkan utang, semakin meningkatkan utang kita semakin banyak membayar bunga kan. Nah, semakin banyak membayar bunga ini bisa dikurangkan dari bisa menjadi pengurang pajak gitu. Efek interest rate ini bakal mengurangi EBIT. Nah, jika EBIT turun, maka akan menghasilkan EBIT yang juga lebih rendah. EBIT lebih rendah ini juga berdampak pada berkurangnya pajak. Nah, kemudian jika ada bankruptcy cost, jika ada bankruptcy cost dan ada pajak, nah tren utang bakal menjadi menurun. Kenapa? Ya karena ketika utang kita semakin meningkat, semakin meningkatnya utang kita itu semakin meningkatkan adanya resiko kegagalan kita. Nah, semakin meningkatnya resiko, tentu ini bakal menurunkan nilai pasar perusahaan sehingga utangnya nggak bisa terus-menerus kita tambah. Nah, tentu sini kita harus mengkombinasikan antara utang dengan saham untuk mencapai pembiayaan yang optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini sesuai tujuan di atas tadi ya, bahwa adanya pajak dan bankruptcy, optimal capital structure itu diperoleh dengan kombinasi antara debt dan equity. Teori terkait capital structure-nya ada signaling dan packing order teori. Apa sih signaling ini? Signaling ini semakin besar kemungkinan kebangkrutan, maka semakin sedikit perusahaan mengambil utang. Nah, artinya jika semakin banyak perusahaan mengambil utang, ini itu menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin baik. Itu artinya bahwa semakin kecil perusahaan itu bangkrut. Kan kebalikan ya, kalau misalnya semakin besar, maka dia semakin sedikit mengambil utang. Kalau dia semakin banyak mengambil utang, tentu saja berarti dia kemungkinan bangkrutnya itu kecil gitu loh. Nah, karena kemungkinan bangkrut itu kecil, ya berarti itu nunjukin bahwa perusahaan itu profitabilitasnya itu baik gitu loh, karena perusahaan berani mengambil utang gitu. Nah, namun ya ini kalau misalnya kita terus mengambil utang, itu menyebabkan saham jadi overvalue. Yang kedua, the packing order theory. The packing order theory ini teori yang menjelaskan bahwa perusahaan itu dalam memperoleh pembiayaan, dia tuh mencari pendanaan dari yang paling murah, pertama dari dana internal, kemudian debt yang cost-nya lebih kecil, dan terakhir jika masih kurang kita mengambil pembiayaan ekuitas. Ini beberapa rumus terkait jika ingin menilai perusahaan itu. Ini sebenarnya sudah dipelajari ya di materi cost of capital, firm value itu firm cash flow dibagi WACC. Cara nyari cost of WACC-nya ya cost of debt dikali dengan debt
effective value, maksudnya ini proporsi utangnya ditambah dengan cost of equity dikali proporsi ekuitas. Ini rumus mungkin bisa dipakai kalau misalnya nemu soal yang kira-kira perlu pakai rumus ini gitu. Nah, kemudian ada rumus tambah lagi terkait apakah perusahaan dapat menambah utang. Nah, di sini kita kenal dengan EBITDA coverage ratio. Ini menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio EBITDA coverage ratio ini, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya default. Berarti jika rasionya lebih tinggi, maka perusahaan mungkin masih dapat menambah utangnya gitu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu sih kalau untuk capital structure. Kemudian kita lanjut ke terkait dividend policy. Nah, di dividend policy ini kita kenal adanya istilah distribution. Nah, cash distribution ini apa sih? Cash distribution ini adalah ini include ada cash dividend dan share purchase. Ini adalah pembayaran kas dari perusahaan kepada pemegang saham. Cash dividend berarti itu perusahaan mengeluarkan kas secara langsung pada pemegang saham. Sedangkan share purchase, perusahaan itu menggunakan kas untuk membeli kembali saham, dan tentu ini bakal mengurangi saham yang beredar. Cash dividend ini terkait cash dividend ini kita sudah belajar semua bahwa ada dividend payout ratio. Dividend payout ratio. Kemudian ada beberapa tanggal penting terkait cash dividend. Ada disimpulkan ada 5 tanggal ya, ada tanggal deklarasi, jam dividen, ex dividen, record date, dan payment dividend date. Ini teori aja sih. Bedanya jam dividen sama X, kalau jam dividen itu hari terakhir pembeli saham dicatat sebagai penerima dividen. Jadi kalau misalnya pembeli saham itu membeli setelah jam dividen, ya dia nggak berhak memperoleh dividen. Sedangkan ex dividend date, ini hari pertama penjual saham tetap dicatat sebagai penerima dividen. Artinya jika pemegang saham itu menjual saham setelah tanggal atau pada tanggal ex dividend date, nah dia tetap dianggap sebagai penerima dividen gitu. Setelah cash dividend, ini ada share repurchase. Share repurchase itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama melalui open market repurchase, kedua melalui tender offer, dan ketiga melalui direct purchase from a large investor. Kalau melalui open market repurchase, ya ini berarti membeli sesuai pergerakan harga pasar. Jadi perusahaan itu yang membeli dengan mengikuti, ibaratnya dia sebagai pemain di pasar gitu loh, mau jual beli gitu, ikut main di pasarnya gitu. Sedangkan tender, jadi dia nggak bisa, perusahaan tuh nggak menentukan harga, perusahaan tuh menjual atau membeli ya mengikuti harga di pasar. Kalau harga pasarnya ya 5, ya dia membelinya dengan harga 5 juga gitu. Kemudian tender offer ini memberi dengan harga yang ditentukan. Jadi perusahaan ini memberi pengumuman bahwa bakal membeli saham. Ya tentunya membeli sahamnya di atas harga pasar yang untuk menarik para investor agar menjual sahamnya gitu. Kemudian terakhir direct purchase from investor, ini membeli dengan harga negosiasi langsung pada pemilik saham yang punya saham besar-besar gitu. Nah, jika tadi cash dividend dan share purchase, misalnya ada juga dividen berupa non cash distribution. Nah, di sini non cash distribution ini ada 2 macam, ada stock dividend dan stock split. Stock dividend itu distribusi saham secara pro rata kepada pemegang saham. Ini kita sudah belajar di akuntansi. Stock split juga itu berarti memecah 1 lembar saham jadi 2 lembar saham. Ya, tentunya ini berefek pada nilai par dan nilai saham itu akan terpecah menjadi 2. Namun ini juga menyebabkan jumlah saham beredar menjadi lebih banyak. Nah, di sini kita juga mengenal adanya teori relevan dari Modigliani-Miller. Apakah dividen policy itu penting? Nah, jika tanpa adanya pajak dan biaya transaksi, cash dividend akan equivalent dengan share purchase. Kedua, waktu distribusi dividen menjadi tidak penting. Artinya, mau kapanpun kita distribusi, mau saat ini kita distribusi, mau tahun depan, mau kita distribusi saat ini sekian, mau kemudian kita distribusi tahun depan sekian, itu tuh nggak bakal mengaruhi nilai dari suatu perusahaan. Sehingga dengan teori ini, tanpa nilai pajak dan biaya transaksi, dividen policy itu menjadi tidak penting. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Nah, ilustrasi dengan cost of capital 15%. Alternatif pertama, perusahaan membayar dividen 35 miliar saat ini dan 103 miliar tahun depan, atau dia membayar dividen 52,5 miliar saat ini dan 114,875 miliar tahun depan.
Nah, jika kita gambarkan, ternyata ini bakal menghasilkan nilai perusahaan yang sama. Kok bisa? Nah, di sini jika kita membayar 35 saat ini, di tahun depan kita bakal mampu membayar 135. Nah, jika kita membayar 52,5, tahun depan tuh kita bakal mampu bayar berapa? Di soalnya kan sudah di ilustrasinya sudah di given ya, sudah dikasih tahu bahwa tahun depan ini 114,875. Sebenarnya nilai ini muncul dari mana? Ini muncul dari data-data yang ada di sini. Andainya ini nggak dikasih tahu ya. Ini yang merah nggak dikasih tahu. Yang kali cuma 35, 1,5 dan 52,5. Kita cari nilai di sini dengan cara D1 alternatif 1. Dividen yang akan dibayar tahun depan di alternatif 1 135 dikurang dengan dividen yang dibayarkan dengan alternatif 2 dikurang yang dibayarkan dengan alternatif 1. Dividen saat ini yang dibayarkan ya, dikali dengan 1 ditambah cost of capital 15%. Ini sebenarnya kayak memainkan konsep time value of money ya. Kemudian didapat hasilnya sekian. Nah, nanti jika ini dikalkulasikan nanti bakal mendapat hasil sesuai ini. Jadi ini nilainya nggak ngasal gitu loh. Jadi seandainya kalau misalnya ditanya, nggak mungkin tanya juga sih, biasanya ini jarang muncul sih soal kayak gini. Mungkin cuma disuruh ngasih pembuktian apakah nilai perusahaan tuh bakal sama apa enggak. Nah, buktikannya kayak gini sih dengan rumus ini. Kalau kita masukin dividen year 0 dan dividen year 1 di sini untuk alternatif 1 dan untuk alternatif 2 nanti hasilnya bakal sama gitu. Ini buktikan bahwa teori ini benar. Mau kita distribusi saat ini sekian atau sekian dan tahun depan nanti bakal sekian atau sekian gitu, nanti itu bakal sama, nggak bakal mengaruhi nilai satu perusahaan. Karena dalam praktik nyata, sama akan mengalami penurunan sebesar dividen yang dibayarkan saat ex dividend debt. Nah, kemudian kita coba lakukan asumsi. Nah, di sini kan asumsinya di sini bahwa di sini nggak ada pajak dan nggak ada biaya transaksi. Bagaimana jika ada pajak? Jika ada pajak, cash dividend ini bakal nggak jadi cash dividend, tidak lagi equivalent dengan share repurchase. Karena cash dividend ini bakal menjadi sedikit lebih mahal untuk investor. Ada bagian yang diberikan ke pemerintah. Nah, sehingga salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk membagikan dividen atau seolah-olah membagikan dividen adalah dengan cara melakukan share repurchase, karena share repurchase ini saat ini belum dipotong pajak. Nah, jadi kesimpulan, apakah adanya pajak membuat cash dividen mati? Nah, kita mengenal sini ada tiga alasan mengapa dividen itu sebenarnya nggak mati meskipun ada pajak. Pertama ada scintilla effect. Untuk perusahaan dengan tingkat pajak rendah, dividen itu masih menjadi preferensi, masih menjadi menarik gitu loh, masih bisa dilakukan karena pajaknya rendah. Kemudian signaling, pembayaran dividen itu disebutkan karena ada kelebihan cash. Nah, kenapa bisa ada kelebihan cash? Kelebihan cash ini berarti menunjukkan bahwa performa perusahaan itu menjadi lebih baik gitu loh. Kalau misalnya perusahaan berhenti membayarkan cash dividen, berarti perusahaan itu nggak punya cash, seolah-olah nggak ada cash yang bisa, nggak ada ya ibaratnya nggak punya kelebihan cash. Bisa aja nggak punya kelebihan cash itu diakibatkan ya, mungkin tingkat penjualannya menurun, performa perusahaan menurun. Nah, itu bisa menjadi sinyal bahwa kalau dia berhenti bayar cash, performa perusahaan itu menjadi buruk. Nah, jalan salah satunya biar terlihat lebih baik, itulah perusahaan mengapa harus membayarkan dividen. Kemudian adanya agency consideration. Nah, kelebihan cash ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh manajemen. Nah, untuk itu agar tidak salah gunakan ya berarti salah satunya kita dengan bayarkan dividen, kurang lebih gitu. Kalau mau lihat terkait perbedaan utang jangka panjang dan saham biasa, ini kalau dari utang jangka panjang punya kelebihan bahwa biayanya tuh relatif lebih murah, adanya bunga mengurangi pajak, megang utang bukan pemilik perusahaan sehingga tidak ada kendali, bunga obligasi lebih rendah daripada dividen saham. Namun kekurangan dari utang, adanya pembayaran bunga yang harus kita bayar setiap tanggal jatuh tempo, dan juga kita harus bayar pokok kembali di masa yang akan datang. Nah, juga karena kita di negara yang ada pajak, ada balance cost, tentu ada batasan mengenai nominal yang harus dipinjam. Kita nggak bisa meminta utang, kita nggak bisa menambah utang sesuai keinginan kita gitu loh. Resiko juga lebih tinggi ketika mengalami kerugian. Kemudian untuk saham biasa atau common stock, kelebihannya ini lebih mudah terjual dari obligasi. Terus dia nggak punya tanggal jatuh tempo selama perusahaan tidak likuidasi, ya dia masih tetap tetap ada gitu loh.
nggak bakal ada jatuhnya, nggak bakal ada keharusan kita harus melunasi saham biasa itu. Pembayaran dividen yang dilakukan ketika perusahaan memperoleh laba, jadi nggak wajib sebenarnya, kecuali kalau preference stock ya. Kalau preference stock itu wajib dibayarkan setiap ya kalau misalnya dia kumulatif berarti dia harus dibayarkan, kalau misalnya tahun ini nggak bayar tahun depan harus bayar. Kalau yang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan perusahaan. Kekurangannya apa? Kurangannya biaya untuk memiliki saham itu lebih mahal. Dividen tidak dapat dibangkit penghasilan sehingga tidak mendapat efek pengurangan pajak perusahaan, menjadi dapat kendali dari pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan. Oke, mungkin sekian dari review capital structure dan dividen. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut soal Yon. Ya, enteng lah ya. Singkat aja kita reviewnya. Karena kalau kalian lihat dari soal tahun lalu tuh dia lebih banyak kayak bahas WCC, terus ya pokoknya di materi-materi TM 9, cost of capital, working capital itu yang lebih banyak. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, ini baru kita lihat gimana hitung-hitungannya. Nah, di sini kita suruh nyari debt ratio dan interest bearing debt ratio home depot. Nah, kita tahu bahwa rumus debt ratio itu adalah total liabilities per total asset. Jadi, dengan data di samping ini, kita tuh harus mencari total liabilities-nya terlebih dahulu. Cara mencarinya adalah dengan cara menambahkan total current dengan total long term liabilities. Didapat total liabilities-nya 26.910.000. Kemudian, ini kan total liabilities sudah ketemu, kita harus cari total aset. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya total aset berapa, tapi kita ingat bahwa liabilities tambah equity totalnya itu sama dengan total aset kalau dalam neraca. Nah, sehingga untuk mencari total asetnya ya, dari total liabilities ini tambah total equities 44.324.000, tinggal kita bagi liabilities dibagi total liabilities tambah equity, didapat debt ratio-nya sebesar 60,04%. Kemudian interest bearing debt ratio. Interest bearing debt ratio ini kita harus mencari dulu interest bearing debt-nya. Interest bearing debt itu adalah utang yang mempunyai bunga. Nah, di sini kita identifikasi dulu mana sih utang-utang yang punya bunga. Payable nggak punya bunga. Short term current debt. Nah, biasanya kalau ada kata debt dalam soal itu tuh menjelaskan bahwa itu tuh mempunyai bunga. Jadi kita masukkan short term atau current debt. Other current liabilities ini belum tentu ya, jadi nggak dimasukin. Long term debt ada bahasa debt kita masukin. Other long term liabilities belum tentu. Jadi kita tambahkan short term atau current debt ditambah long term debt, dapat interest bearing debt sebesar 13.30. Bagikan dengan total aset, didapat interest bearing debt-nya sebesar 30,30%. Kemudian yang kedua ini tanya berapa debt to enterprise value ratio Home Depot. Nah, rumusnya nih. Rumusnya adalah dengan book value dari interest bearing debt dikurang excess cash per book value dikurang excess cash ditambah dengan market value of equity. Di sini diketahui di soal bahwa asumsikan bahwa market value dari interest bearing debt sama dengan nilai bukunya. Sebenarnya ini asumsi ini menurutku kurang relevan karena ya memang di sini ini laporan keuangan apa ya? Ini neraca tuh ada dua macam guys, ada neraca market value dan neraca book value. Nah, untuk sini kita makanya book value karena ini diasumsikan sama, ya berarti kita masukkan tadi interest bearing debt-nya 13.430 ke dalam sini. Nah, terus juga diasumsikan bahwa tanpa kelebihan excess cash, berarti excess cash-nya 0. Excess cash 0, market value of equity-nya dia ketahui 4,9 miliar kemudian. Kemudian kita hitung cari net debt, book value dikurang excess cash 13.430, enterprise value, book value dikurang excess cash tambah market value of equity dapat sekian. Dan kita bagikan net debt dibagi enterprise value sama dengan 0,2302. Kemudian gimana kalau misalnya ada excess cash nih, diasumsikannya ya teman-teman. Nah, excess cash ini rumusnya apa sih? Excess cash ini dapat dengan cara menambahkan cash equivalent dengan long term investment kemudian dikurang dengan current liabilities. Ini asumsi bahwa ada cash equivalent cash equivalent ini kas dan setara kas. Kas dengan setara kas ditambah long term investment dikurang current liabilities.
excess cash-nya 4 negatif 4,706 ribu. Karena liability-nya ini ngikutin soal, ini aku ngasal-ngasal aja sih yang cash equivalent sama long term-nya. Kemudian ya kita tinggal masukin aja ke rumus, book value sama, excess cash-nya kita masukin di sini, market value juga sama, debt-nya ya book value dikurang excess cash. Karena dikurang sama negatif berarti otomatis net debt-nya menjadi bertambah gitu. Negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian enterprise value-nya juga sekian, dapat debt to enterprise value sebesar 0,2877 net debt dibagi enterprise value. Nah, easy lah ya kalau gini. Lagi buka buku kan. Oke, lanjut ke sal 2. Sal 2 kita disuruh ngitung time interest earned ratio untuk tiap tahunnya. Nah, time interest earned ratio rumusnya EBIT per interest expense. Nah, di sini kan sedikit tahu ini EBIT untuk tiap tahunnya sekian. Nah, kita tinggal masukin. Terus expense-nya juga diketahui sudah nih. Nah, maka time interest earned ratio-nya ya tinggal dibagi EBIT dibagi interest expense didapat sekian bonus masing tahun. Bagaimana penilaian mengenai kemampuan? Kalau semakin tinggi time interest earned-nya, maka semakin mampu perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, kewajibannya adalah membayar bunga untuk setiap periodenya atau untuk setiap tahunnya. Artinya perusahaan ini mampu gitu secara overall. Nah, tapi kalau dilihat dari range-nya dari 2014 ke 2015, nah ini jadi turun ya. Jadi lebih kurang mampu, tapi dia jadi lebih mampu lagi di 2016. Terus kalau kita lihat interest expense-nya ini kan berbeda ya tiap tahun ya. Semakin meningkat. Bukannya kalau semakin meningkat perusahaan semakin tidak mampu melunasi utang semakin kecil harusnya. Iya, semakin meningkat interest expense itu harusnya semakin mengecilkan rasio. Tapi di sini kita lihat bahwa EBIT-nya itu juga meningkat. Nah, karena juga meningkat, ya berarti ya tinggal menyesuaikan aja lagi gitu. Itu terkait interest earned ratio soal ketiga. Nah, ini agak rigid sih soalnya, agak susah juga nyari rumusnya ini. Menggunakan EBIT EPS analysis. Kita lihat tujuannya apa, mencari EBIT indifference level terkait kedua proposal pembelian tersebut. Di soal diketahui bahwa Joko Ambiar dan teman-temannya ini pengen melakukan suatu proyek dan dia punya dua alternatif A dan alternatif B. Alternatif A, dia menerbitkan saham 80.000 lembar sebesar 2 juta. Jadi kita catat common stock share dari perusahaan lain ini sekitar 80.000. Dengan proposal B, dia menerbitkan common stock share sebesar 40.000 lembar sebesar 1 juta ya, sebesar 1 juta saham, dan juga dia menerbitkan 1 juta long term bonds dengan bunga 12%. Interest expense-nya kalau kita cari 1 juta dibagi 12%, dikali 12% dapat 120.000. Nah, di soal juga diketahui bahwa tax rate-nya adalah 40%. Nah, jika 40% satu min tax-nya berarti 60%. Di sini kita disuruh untuk mencari EBIT. Cari EBIT indifference level terkait kedua proposal. Nah, gimana kita cari EBIT-nya dengan data-data yang ada? Caranya adalah dengan menggunakan persamaan indifference point. Berikut persamaannya. Ini persamaan gimana kita cara nyari EBIT sih sebenarnya gitu. Jadi ini untuk proposal A dan ini untuk proposal B. Kalau proposal A ini nggak ada interest expense ya karena dia kan cuma menerbitkan dari saham doang gitu loh. Kalau misalnya dia ada nerbitin utang juga ya berarti nanti dikurangi interest expense A gitu. Caranya kemudian kita tinggal masukin aja di sini, tapi aku bikin simple. Jadinya kalau kita acak-acak ini rumusnya, kita dapat formula seperti ini yang lebih sederhana. Tinggal kita masukin satu min tax kita tahu bahwa 60%. SB ini stok B ya, stok dari proposal B 40.000 dikurang EBIT sama juga EBIT 60%, SA stok A 80.000 sama dengan min interest expense 120.000 dikali 1 min tax 60% dikali SA. Dapat dari mana ya nanti kalau kalian
kalian acak-acak rumusnya bakal dapat kayak gini kok. Ini biar lebih enak aja. Ya, kita tinggal hitung aja 40.000 kali 60%, 24.000 EBIT, negatif 48.000 EBIT sama dengan min 5.760. Sini dapat, ini dikurang, dapat min 24, pindah sisi, dapat EBIT-nya 240.000. Ini yang harusnya difference point. Kemudian kita suruh nyiapkan pro forma income statement untuk level EBIT yang dihasilkan dari kalkulasi butir A. Nah, yang akan menghasilkan EPS sama terlepas dari apakah proposal A atau B yang akan dipilih. Nah, karena kita pakai rumus ini, artinya mau proposal A atau proposal B, dengan EBIT yang kita dapatkan, itu nanti bakal menghasilkan EPS yang sama. Kita masukkan nih, misalnya EBIT-nya sudah kita masukin nih, proposal A 240.000, proposal B 240.000. Terus expense untuk A nggak ada, dan B ini diketahui 220.000, didapat EBT, earning before tax 240.000 untuk A, proposal B 120, income tax-nya 40% dikali 96 dapat 48, dapat net income 144 ini 72, dibagi dengan common share proposal A ini kan tadi 80.000, proposal B 40.000, dapatkan EPS yang sama 1,8 untuk baik proposal A maupun proposal B. Menggunakan EBIT EPS analisis. Oke, selanjutnya ke soal 4. Jadi soal 1 sampai 3 ini soal terkait capital structure policy. Ini untuk soalnya bakal banyak macam-macam. Ini soal kita nggak ada bahas apa ya. Di soal tadi di soal kita nggak ada bahas firm value. Sama ini nggak dibahas. Ya, nah mungkin kalau misalnya ada soal-soal yang terkait bisa coba-coba pakai rumusan itu. Ini soal 4. Nah, soal 4 ini kita suruh ngitung dividen payout ratio. Diketahui bahwa tahun 2016 perusahaan membagikan dividen 3.800.000 dan punya net income 15.320. Di tahun 2019 perusahaan tuh pengen bagikan dividen dengan payout rasio yang sama dengan 2018 dengan catatan bahwa net profitnya sini 38.560.000. Jadi berapa dividen yang harus dibayarkan pada tahun 2019? Nah, kita tahu bahwa dividen payout ratio ini rumusnya ada dua macam. Ada dividen per net income, atau kita kalau misalnya nggak diketahuin kita bisa pakai dividen per share per earning per share. Pertama kita cari dividen payout ratio yang terjadi di nilai dividen payout ratio tahun 2018. Caranya dengan dividen dibagi dengan net income atau net profit sama aja. Dapat dividen payout ratio 0,2480. Kemudian untuk menghitung dividen di tahun 2019 dengan payout ratio yang sama, ya tinggal kita kalikan dividen payout ratio dengan net profit dan net income yang terrealisasi di 2019. Jadi dividen yang dibayarkan adalah 9.564.491 untuk dividen payout ratio. Dan soal yang kelima, ini analisis efek terhadap cash dividend. Nah, sini perusahaan berencana bayar 1,5 per lembar dividen untuk 5.000 lembar saham biasa yang beredar. Neraca perusahaan tepat sebelum pembagian dividen adalah sebagai berikut. Balance ya, total sama total equity dan liabilities-nya. Ditanya, apa yang terjadi jika neraca perusahaan setelah cash dividend dibayarkan? Kita hitung dulu nih, berapa sih total cash dividend yang bakal dibayarkan? Caranya adalah dengan cara mengkalikan dividen per share dengan jumlah saham yang beredar. Dapat cash dividend 7,5. Nah, kita kenal tuh, ada 5 tanggal tuh. Nah, kita tanggal declaration date. Cara akuntansi kita mencatat return earning pada dividen payable sekitar 7,5. Yang dividen date nggak ada yang catat, ex dividen nggak ada, rekor nggak ada catat secara akuntansi, payment date kita kembali menghapuskan dividen payable. Artinya kita membayarkan cash, berarti kita menghapuskan dividen payable pada cash. Nah, secara realita di sini kita tahu bahwa ada equity. Return ini acuannya ke equity ya, cash ini juga mengaruhi equity. Kalau equity di debit, artinya equity kan selalu normalnya kredit ya. Kalau misalnya di debit berarti berkurang. Nah, jadi di sini equity bakal berkurang sebesar 7,5. Yang sebelumnya 140.000. Maka setelah pembayaran dividen, ekuitas perusahaan itu bakal menjadi 122.500. Cashnya 18.000 dikurang 7,5 menjadi 10.500. Karena sama-sama berkurang di antara sisi aset dan sisi ekuitas dan liabilitas, nah nanti totalnya itu bakal balance sama menjadi 19.200
192.500. Jika neraca das merepresentasikan market value sekaligus book value, bagaimana hal tersebut akan berdampak pada pembayaran cash dividend? Sebenarnya dampaknya nggak ada, karena dampaknya baik terhadap market value atau dengan market value balance sheet maupun book value balance sheet, itu sama-sama nggak bakal mengaruhi apapun, karena kasnya juga bakal kas nggak mungkin disajikan kas kan kalau mau disajikan secara book value atau market value kan sama-sama ya, sama-sama nilainya sama gitu. Dan nilai saham pun nanti kalau secara market value ya juga bakal berkurang 7,5 karena ada pembayaran dividen. Jadi baik secara value atau market value adanya dividen ini dampaknya akan sama kalau berkurang ya akan sama-sama berkurang gitu dampaknya. Jadi nggak bakal berbeda. Oke, selesai deh. Ada yang bertanyakan? Diam-diam baik nih orang-orang. Tes. Gampang lah ya. Nanti tinggi semua rata-ratanya. Iya. Mankeu paling aman lah dibanding matkul lain. Bisa lah ya, bisa. Iya. Cheat sheet-nya juga kepake kok ini mah. Insya Allah yang dari angkatan kayaknya. Oke. Mungkin sekian dapat prestasinya, selanjutnya bakal dilanjutin sama Hakim. Silakan Bim. Aduh, udah gua aja. Ya. Materi lu banyak lu. Aduh. Iya, Tes, udah kelihatan kan? Oke, sudah. Oke. Oke, berikutnya kita mulai TM13 ya. Nah, di TM13 ini materinya nggak terlalu banyak, dia cenderung lebih easy peasy lah. Ini serius, bukan sombong ini, memang easy peasy lah. Ya, jadi di TM13 ini ada 2 bab, ada financial forecasting sama nanti ada dia foreign exchange. Oke, pertama dari financial forecasting and planning. Jadi ini tuh membahas tentang perencanaan keuangan perusahaan. Dia ada short term, ada long term. Short term ini dia ciri-cirinya kurang dari sama dengan 1 tahun, dan itu bentukannya dia cash budget. Nah, itu nggak akan dipelajari di Mankeu ini karena dia udah dipelajari di cost accounting. Jadi ini nggak masuk RPS short term. Skip aja. Sama ada long term. Long term itu ciri-cirinya 3-5 tahun. Itu yang akan kita bahas di bab ini sekarang. Nah, bagaimana cara membuat perencanaan keuangan long term? Ada 3 step. Step pertama adalah mengestimasi pendapatannya. Kita mengestimasi dulu pendapatan yang akan kita terima di tahun berikutnya berapa, dan ya gitulah, mengestimasi. Terus step berikutnya adalah menyiapkan pro forma financial statement. Apa itu pro forma financial statement? Jadi pro forma financial statement itu dia laporan keuangan, dia udah ada persentasenya, persentase terhadap variabel tertentu. Ini tuh nanti ini tuh melambangkan persentase terhadap variabel tertentu. Oh ya, kebetulan kalau di dalam long term financial planning yang kita gunakan adalah pro forma financial statement yang persentasenya itu terhadap sales, karena yang kita jadikan patokan tadi kan sales nih. Kita mengestimasi penjualan dulu mengestimasi pendapatan dulu di step pertama. Jadi yang kita gunakan sebagai patokan di dalam long term financial planning itu adalah sales. Jadi ini persentasenya terhadap sales ya. Terus yang step ketiga baru diestimasi nanti kebutuhan pendanaan untuk perusahaannya berapa, karena sumber dari sales itu kan sebenarnya aset kan ya, kita beli aset untuk menghasilkan sales. Nah, untuk membeli aset itu kita pakai pembiayaan, maka nanti kita mengestimasi kebutuhan pendanaannya. Oke, agar lebih jelasnya dijelaskan lewat ilustrasi ya. Jadi ini kasusnya sebuah perusahaan itu dia di 2018 itu dia punya data seperti ini untuk di income statement dan balance sheet-nya. Nah, dia mengestimasi di tahun berikutnya dia bakal meningkatkan sales-nya sebesar 20% nih, 10 juta naik jadi 12 juta, jadi 12 juta ya.
kali 20%. Dia naik, mengestimasikan bahwa salesnya itu akan naik 20%. Nah, bagaimana dia mencari tahu bagaimana berapa kira-kira kebutuhan pendanaan tambahan yang diperlukannya, atau istilahnya kalau dalam bab ini tuh namanya discretionary financing needed atau DFN. Apa itu discretionary nanti dibahas, tidak ada waktunya ya. Bentar, oke. Pertama dari ini dulu diketahui penjualan tahun 2018 itu salesnya sebesar 10 juta, net income 500.000 dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam pro forma income statement-nya, dia ada net income yang memiliki persentase terhadap sales, karena ya net income kan dipengaruhi langsung gitu dari sales, dia hasil dari sales. Nanti kalau di income statement tuh sales dikurangi expense segala macamnya sampai dia jadi net income kan. Berarti dia secara langsung dipengaruhi sama sales kan. Terus di pro forma balance sheet-nya, nah di sini ada karena ada aset yang dipengaruhi secara langsung oleh sales. Kenapa dipengaruhi secara langsung oleh sales? Karena untuk mendapatkan sales ini, kata gue tadi, dia kan memakai aset kan perusahaan itu kan. Jadi fungsinya aset ini kan sebenarnya untuk menghasilkan sales ini. Makanya nanti sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi di pertemuan 2 kemarin sebelum UTS, itu kita ada mengenal istilah namanya aset turnover, atau seberapa besar sih kemampuan aset untuk menghasilkan sales. Nah, jadi itulah hubungannya antara aset dan sales. Makanya kita bisa buat persentase terhadap salesnya. Nah, terus di utang dan ekuitas. Nah, ini merupakan sumber pembiayaan perusahaan ya, sumber pembiayaan untuk mendapatkan si aset ini. Kita untuk mendapatkan aset ini, dia menggunakan liabilitas dan utang. Ini sumber pembiayaan semua sampai bawah. Nah, di sini kita bisa lihat pertama ada accounts payable sama accrued expense. Nah, dua item ini dia secara langsung terkait sama sales. Kenapa? Karena accounts payable ini kalau kita definisikan sebenarnya dia kan utang dagang kan ya, utang dagang. Nah, utang dagang itu kan timbul dari aktivitas perdagangan kita kan. Nah, dia jadi dia terkait sama sales, sama juga dengan accrued expense ini. Nah, makanya dua item ini dia disebut sebagai spontaneous financing, atau pembiayaan yang terjadi secara spontan gitu, nggak memerlukan apa ya, nggak memerlukan keputusan pertimbangan manajemen untuk mengadakan pembiayaan ini ya, accounts payable sama accrued expense, karena terjadi ya secara langsung aja gitu pas lagi operasi kan, oh ternyata si ini oh ternyata kita belum bisa bayar nih buat kita beli inventory misal, aduh kita ngutang dulu, pakainya accounts payable kan namanya kan, bukan notes payable kan. Terus atau misal kita mau mengakui gaji pegawai di akhir tahun, nah kan itu kan pakai accrued expense kan, dia timbul dari operasi. Nah, sedangkan di sini yang bawah-bawah ini, selain dari dua item tadi, itu namanya adalah discretionary financing. Apa itu discretionary financing? Discretionary financing ini dia merupakan sumber pembiayaan yang untuk mengadakan si ini tuh, sumber pembiayaan ini tuh dia memerlukan keputusan manajemen atau pertimbangan manajemen. Jadi nggak asal sembarang adain aja gitu. Ini perlu perhitungan segala macam gitu. Nggak bisa, bukan secara spontan gitu adanya. Makanya dibedakan sama yang dua ini tadi. Nah, karena dari itu ini nggak berhubungan langsung sama sales mereka semua ini. Jadi kita nggak ada presentasi terhadap salesnya untuk yang ini, karena ya itu tadi pengadaannya itu kan nggak berkaitan dengan sales. Kalau ini kan dia timbul juga bisa jadi karena sales gitu. Tergantung dari salesnya berapa, nanti porsi accounts payable-nya ada berapa, accounts expense-nya ada berapa gitu. Udah sama yang ini. Tuh, tapi ini kenapa kok ini dia current asset, ini notes payable, padahal dia juga current liability, tapi dia nggak masuk spontaneous. Nah, notes payable di sini dia tuh maksudnya ya mungkin di soal ini tuh kenapa dia masuk current, karena dia ini tuh sebenarnya notes payable yang pakai surat itu ya, dia notes payable, namanya notes payable kan pasti pakai surat kan, pakai ada dokumennya. Nah, yang di sini tuh notes payable-nya mungkin bagian lancarnya dari yang jangka panjang, atau mungkin dia memang yang pengadaannya perlu keputusan manajemen, tapi dia jangka pendek gitu loh.
Jadi sebenarnya intinya yang membedakan spontaneous sama discretionary itu bukan masalah current atau long term ya, tapi masalah pengadaannya itu loh. Discretionary ini memerlukan keputusan manajemen, sedangkan spontaneous enggak gitu. Gitu aja bedainnya. Nah, jadi yang dicari di dalam soal ini tuh ya ini tambahan si discretionary financing. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, pertama kan tadi kita udah estimasi tuh, di ceritanya kan perusahaan mengestimasi salesnya naik 20%. Nah, jadi di 2019 dia bakal nanti dapat sales 12 juta di estimasinya kan. Nah, berarti yang ke bawahnya ngikutin tuh semuanya, ke bawahnya ngikutin sesuai dari porsi-porsinya tadi tuh, ya kan. Tadi kan udah tahu tuh porsinya karena dia bentuknya pro forma kan dapat. Nah, tadi kan si net income tadi porsinya 5% dari sales nih. Nah, nanti ngikutin di 2019 juga gitu. Kita nentuin net income-nya buat prediksi net income-nya itu tinggal pakai persentase-persentase dari pro forma income statement tadi, pro forma financial statement tadi. Jadi 5% dari sales, ini 20% dan seterusnya. Nah, yang belum ketahuan kan tinggal ini nih. Nah, ini kan masih tetap dulu nih kan. Kita belum tahu nih kan persentasenya berapa karena ini sifatnya dia long term, ini kan nggak hilang gitu. Pas akhir tahun nggak hilang, dia masih ada gitu ke bawah ke tahun berikutnya. Jadi masih tetap kan. Nah, tapi dia kurang untuk pembiayaan ini. Dia di asetnya dia kan karena ini salesnya naik, tadi kan dia kan menyesuaikan nih jumlahnya asetnya. Berarti asetnya juga naik kan, karena salesnya naik, asetnya juga naik nih. Dia naik sebesar 1.200.000 nih dari 6 juta ke jadi 7.200.000. Nah, asetnya naik, tapi pembiayaan untuk membeli asetnya ini dia nggak cukup. Nah, sedang di total liabilities and equity-nya dia cuma 6.700.000. Nah, ada perbedaan di sini kan. Padahal tadi kata gua kan untuk membeli aset ini dia menggunakan pembiayaan. Pembiayaan itu dari sini liabilities and equity dari sini. Nah, harusnya ini balance tuh kayak yang ini 2012. Nah, selisih ini yang dinamakan discretionary financing needed. Berarti perusahaan perlu meningkatkan di sektor ini nih, sektor discretionary financing ini sebesar 500.000. Gitu aja konsepnya sih, discretionary financing needed, DFN disingkatnya. Sehingga bisa kita simpulkan untuk mencari DFN ini adalah pro forma total asetnya dikurangi sama ini tadi, semua sumber pembiayaan ini. Nanti selisihnya berapa? Sebenarnya ya itu selisih total aset sama liabilities and equity. Tapi ini dia diperinci lagi rumusnya, jadi ada accounts payable, accrued expense, notes payable, long term, debt, common equity. Oh iya, ada lagi ini, kalau kalian mungkin bertanya nanti kan, ini return earning ini kan nambah nih kelihatan nih. Makanya return earning kan dia dapat dari net income tuh. Apa itu nggak berhubungan langsung terhadap sales juga? Kenapa nggak bisa dibikin persentasenya gitu? Nah, ini return earning, dia kan sebenarnya walaupun dia bertambah karena net income ya, karena dia kan di akhir tahun tuh net income masuk kan ke dalam si return earning kan harusnya kan. Nah, tapi yang mempengaruhi return earning ini, dia nggak cuma net income kan, nggak cuma net income yang menambah return earning. Ada juga yang namanya dia pembayaran dividen. Jangan lupa ada pembayaran dividen dari si return earning ini. Nanti ini nggak murni penambahan net income doang, tapi ada juga nanti pengurangan berupa pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen ini kan nggak terkait sama sales, dia terkait sama discretionary financing lagi. Maka ini nggak bisa dibuat persentase. Dan ini termasuk dalam discretionary financing. Gitu guys, kalau ada yang bertanya kenapa ini dia meningkat tapi nggak dibikin persentase juga. Oke. Nah, balik lagi ke rumus tadi. Ini tadi dia ya bisa disimpulkan sederhana gitu lah ya, cuma total aset dikurangi sama liabilities sama equity-nya. Diperinci lagi, ini dia tadi spontaneous financing, ini discretionary financing-nya. Nah, dapat deh DFN selisihnya ini. Itu nanti yang jadi bahan pertimbangan manajemen untuk apakah dia mau menambah di utang atau di stok. Nanti manajemen itu yang mikir. Tapi ya intinya perusahaan butuh tambahan di discretionary sebesar ini gitu. Fungsinya itu doang. Nah, ini ada sekedar tambahan pengetahuan aja. Ini mah kayaknya nggak keluar sih. Jadi ini ada hubungan DFN sama pertumbuhan sales. Nah, dalam kasus ini kan tadi kalau pertumbuhannya 20% nih kan. Ini kan tadi kita kasusnya pertumbuhannya 20% nih. Ini soalnya dari buku ya, gue kopas ilustrasi dari buku. Nah, dia 20%.
20% itu tadi tambah DFN-nya berapa? DFN-nya 500.000 kan. Nah, ini sumbu Y-nya DFN ya. Ini pertumbuhan salesnya, ini growth. Dia waktu pertumbuhan 20%, dia DFN-nya 500.000. Nah, jadi sebenarnya ketika DFN-nya 0, DFN-nya itu 0, DFN-nya itu 0, dia nggak serta-merta nggak serta-merta apa pertumbuhannya 0% gitu, nggak gitu. Karena kenapa? Dia masih ada namanya tadi ada spontaneous financing yang menutupi pertumbuhan salesnya. Tadi kan pertumbuhan salesnya naik, nah si spontaneous kan juga ikut tumbuh tuh. Nah, jadi kalau misalnya dia DFN-nya 0, berarti itu tuh sebuah kondisi di mana semua kebutuhan tambahan kebutuhan pendanaannya itu ditutupi sama spontaneous financing. Jadi nggak perlu DFN gitu guys. Ini fungsi grafiknya gitu dong sih menunjukkan itu. Ini diketahui kalau dibaca di buku ada ilustrasinya lagi kalau misalnya dia DFN-nya 0, persentasenya berapa dan ini dapat 6,667%. Gitu aja guys. Mungkin ke soal dulu aja langsung ya. Cobain. Nah, sini dia di soal. Nah, kita diberikan sebuah laporan keuangan dan di kasusnya itu perusahaan mau meningkatkan penjualan dari 5 juta dolar ke 7 juta dolar. Ya udah kita masukin tuh 5 juta ke 7 juta dolar. Oh ya, ini diketahui di soal dia nih ngasih laporan apa? Balance sheet-nya. Nanti tinggal kita masukkan. Nah, terus diketahui net profit perusahaan 6% di tahun ini, tapi diharapkan 7% di penjualan tahun berikutnya. Nah, ini khusus untuk di soal ini ya, khusus soal ini. Ini bisa beragam tiap soal. Dia peningkatan net profitnya atau net income lah ya, net income harusnya. Peningkatan net income-nya itu nggak sejalan sama ini, nggak sejalan sama sales. Kalau tadi kan dia murni ngikutin sales tuh, karena dia udah ada persentase 5% terhadap sales, dia ikut karena salesnya naik 20%, ya udah langsung nyesuaiin 5% dari salesnya berapa, dia naik segitu. Tapi khusus di sini dia agak beda, dia naik-naik sendiri gitu, suka-suka dia. Netnya net income-nya naik dari 6% ke 7% dari sales. Nah, ini 6%, ini 6%, terus yang ini udah gue masukin 7% dari sales. Oke, khusus yang itu. Nah, terus dia untuk peningkatan kebutuhan aset tahun depan, perusahaan menunda rencana pembayaran dividennya. Nah, diketahui di sini nggak ada pembayaran dividen ya. Berarti tadi kata gue gimana? Pembayaran dividen itu kan tadi ngaruh di return earning ya. Berarti ini return earningnya dia nggak terpengaruh sama pembayaran dividen. Jadi dia murni ada tambahan dari net income nantinya. Nggak ada pembayaran dividen. Jadi ini yang data ini dividen dibayarkan setiap tahun ini diabaikan saja. Ya udah, kita disuruh membuat discretionary financing, disuruh nyari discretionary financing needed. Udah, tadi kita gimana tadi caranya? Kita udah selesaikan yang income statement yang kan tadi kan. Dia 5 juta ke 7 juta. Ini net income-nya dari 6% terhadap sales, jadi 7% terhadap sales, ya kan? Nah, untuk yang balance sheet-nya, tinggal kita masukkan data-data yang tadi, yang di sini. Masukkan dulu kan semuanya. Thread. Nah, kita cari tuh persen-persen yang berhubungan sama sales. Yang berhubungan sama sales yang mana aja tadi? Total semua yang di aset, sama ini tadi spontaneous financing gitu ya, bisa kita nah tinggal kita sesuaikan di tahun berikutnya, sesuaikan dia naik sekian semuanya, ini semua ini berarti dikali 40% dari sini ya, 60% dari sini dan seterusnya. Baru deh kita cari DFN-nya berapa, tinggal kita selisihin nih. Ini, oh iya, sebelumnya return earning-nya jangan lupa diubah dari awalnya 1.500.000 kan. Nah, dia nambah sebesar apa nih? Sebesar net income-nya di tahun itu berapa. Karena kan net income kan di akhirnya kan nanti bakal masuk ke laporan return earning, tuh kan dia menambah return earning gitu. Jangan lupa dimasukkan net income di tahun berjalan ke return earning-nya. Terus jadi sebesar ini return earning-nya menambah karena nggak ada pembayaran dividen ya. Kalau misal ada pembayaran dividen, kalian kurangkan di sini.
nanti menyesuaikan nilainya berapa. Ya udah tinggal kita hitung terus selisihnya total aset sama total liabilities and equity-nya berapa, 5890. Dapat deh DFN-nya sebesar ini. Udah gitu doang DFN. Easy peasy kan. Ada pertanyaan dulu mungkin DFN. Tes. Masuk. Oke, lanjut ya. Ini udah tadi. Oke, masuk ke bab berikutnya masih di TM yang sama. International Business Finance. Ini kita bakal bahas foreign exchange market. Gua nggak tahu ini definisinya apa. Di buku tulisannya cuma ini, udah sumpah pamiklet juga nulis ini. Ya udahlah, gue tulis aja pasar keuangan terbesar. Pasar Intinya, keuangan tertentu. ya intinya itulah pasar keuangan. Internasional. Nggak keuangan juga sih kan sebenarnya. Dia pasar segala macam lah, pokoknya pasar pertukaran luar negeri dah pokoknya, sama luar negeri hubungannya. Soalnya dalam FX market ini pelakunya ada importir, eksportir barang, investor, sama currency trader. Jadi bisa dilihat yang diperdagangkan di pasar luar negeri ini atau pasar internasional itu ada barang, ada surat berharga, sama mata uang asing. Itu yang diperdagangkan, guys. Ya dah, ini beberapa istilah dalam apa ya, dalam currency. Jadi ada exchange rate itu satu mata uang dikonvert ke mata uang lain. Nah itu ini apa? Maksudnya rate untuk tukarnya itu berapa? Jadi misal kayak convert Indonesia ke dolar berapa sih? Itunya rate-nya. Nah itu exchange rate namanya. Nah lebih detailnya ada direct quote sama indirect quote. Direct quote ini itu mata uang negara kita untuk membeli mata uang negara asing itu berapa? Kalau indirect quote itu dibalik, jadi mata uang negara asing untuk membeli mata uang negara kita itu berapa. Rumusnya ya tinggal dibalik-balik aja. Indirect quote itu sama dengan 1 per indirect quote. Gitu guys, sederhana. Karena ini kan cuma kebalikannya, direct quote, indirect quote. Gitu. Terus ada beberapa istilah lagi dalam FX market itu ada ask rate. Ask rate ini rate ketika apa? Bank itu menjual foreign currency, itu rate-nya berapa, namanya ask rate. Terus bid rate itu bagian bank membeli foreign currency, itu nanti rate-nya beda. Terus nanti ada namanya cross rate, itu rate sama kayak exchange rate sih, setahu gua. Maksudnya kan antara dua mata uang, tapi keduanya bukan. Oh ya, ini berarti cross rate ini dia bukan negara kita ya, negara kita di exclude. Berarti misal antara dolar sama euro berapa rate-nya, itu namanya cross rate. Nah, terus ada namanya arbitrase. Arbitrase ini dia ada orang nanti namanya yang currency trader ini, dia memanfaatkan nilai tukar yang berlaku di negara-negara. Jadi nanti dia misal beli dolar di tempat ini harganya lagi murah nih, dia beli banyak kan, itu dijual di tempat lain yang harganya lebih tinggi. Nanti ada profit kan, itu namanya arbitrase. Gitu guys. Terus ada tipe-tipe transaksi dalam FX market, itu dia ada spot, ada forward. Spot ini yang transaksi yang dilakukan saat ini. Yang saat ini, kalau forward itu yang di masa yang akan datang transaksinya. Ini nanti istilahnya kepake di pertemuan berikutnya. Di T14 ada keluar lagi istilah ini. Terus kondisi forward itu ada kondisi premium sama kondisi diskon. Kondisi premium itu ketika rate untuk forward lebih gede daripada spot rate. Kalau diskon kebalikannya, forwardnya lebih kecil daripada spot rate. Nah, jadi kedua kondisi ini kalau misalnya kita dinyatakan dalam bentuk persen, kita mau menyatakan dalam bentuk persen nih, premiumnya berapa persen sih atau diskonnya berapa persen? Nah, rumusnya seperti ini. F min S per S kali 12 per N kali 100. Itu dalam premium atau diskon dalam bentuk persen. Guys, gitu. Nanti mungkin lebih paham kalau di soal ya. Ntar habis ini dah. Terus ada beberapa teori dalam FX market. Ini teori sih ya. Belum ada soal aplikatifnya.
Ada 3. Pertama adalah interest rate parity. Nah, interest rate parity ini kalau ada perbedaan interest rate antara dua negara, itu dia ditentukan sama spot dan forward rate mereka. Jadi nanti kan antar dua negara ini, misalnya Indonesia sama Malaysia nih, ada nanti spot rate sama forward rate antar dua negara ini nih. Nah, nanti ada kan ada perbedaan tuh di antara interest rate di Indonesia sama di Malaysia. Itu ditentukan dari spot dan forward rate-nya itu sebenarnya. Kalau teorinya di interest rate parity ini. Gitu aja sih teorinya. Terus ada lagi purchasing power parity. Itu jadi sebenarnya fungsinya exchange rate ini dia menyesuaikan gimana caranya biar harga satu barang itu dimanapun tempatnya dia harganya sama. Fungsi exchange rate itu karena dia untuk memenuhi ada teori ekonomi ini tuh asasnya pakai teori dari ini ya, ekonomi itu namanya apa, law of one price kalau nggak salah namanya. Jadi ya hukum di mana harganya itu satu harga gitu, satu barang itu satu harga, dia nggak di tempat manapun harganya sama gitu sebenarnya. Fungsinya exchange rate itu jadi menyesuaikan lah. Tapi ini tuh nggak berlaku buat semua barang si teori ini tuh. Ada barang yang nggak berlaku, yaitu contohnya adalah eh, apa ya? Eh, barang-barang yang nggak bisa ditransfer. Kalau di buku tulisannya barang-barang yang bisa ditransfer di apa ya? Contohnya kayak ini burger McD misal. Kalau di buku itu ya contohnya Burger McD kan nggak bisa diekspor dari Amerika ke Indonesia kan pakai kapal gitu kan nggak kayak gitu, basi dong burgernya. Tapi kan dibikin di Indonesia gitu kan. Nah, itu tuh nggak berlaku teori ini tuh. Dia bakal bakal beda pasti nanti harganya. Kenapa beda? Karena pertama dipengaruhi dari perbedaan kebijakan perpajakan. Di Amerika mungkin pajaknya lebih rendah atau lebih tinggi, jadi harganya berbeda sama di Indonesia. Atau masih ada faktor-faktor lainnya terkait kebijakan lah. Pokoknya ada perbedaan di antara kedua negara itu yang menyebabkan harganya berbeda. Ya, gitulah untuk purchasing power parity. Terus ada international Fisher effect. Aduh ini salah lagi. Real ya ini ya. Nah, sebenarnya real rate of interest atau real rate of return itu maksudnya pengembalian yang kita terima itu sebenarnya pada dasarnya sama. Nah, tapi kadang kan jadi sebenarnya gini nih, nominal yang kita terima tuh emang berbeda-beda nih di tiap negara. Nominalnya ya secara nominal gitu beda-beda. Rate apa interest rate yang kita terima. Nah, tapi sebenarnya real real interest rate-nya itu sama di semua tempat. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu inflasi. Karena daya inflasi di tiap negara itu dia jadi apa ya rate yang kita terima secara nominal itu beda karena ada inflasi. Nah, tapi ini nggak plek banget ya apanya tepatnya gitu. Jadi dia approximately equals. Jadi ada expected rate of inflation ditambah sama real rate of interest. Ini tuh yang sering menipu trader-trader foreign. Jadi kadang dia melihat oh return di negara ini tuh lagi gede. Padahal sebenarnya itu tuh karena inflasinya lagi gede di negara itu. Makanya secara nominal dia gede. Padahal sebenarnya real rate of interest di seluruh dunia tuh lagi kecil gitu. Jadi sering tertipu kadang orang-orang gitu dah. Jadi itu untuk teorinya. Terus terakhir, nah ini ada risiko-risiko dalam foreign investment. Pertama, ya dia risiko bisnis. Kalau dia jual barang, kan bisa aja nggak diterima kan barangnya, atau orang-orang nggak cocok gitu. Beda kondisi negara dan segala macam lah. Terus risiko keuangan, ya dia nggak bisa, pendananya nggak cukup gitulah buat melakukan trading foreign. Terus risiko politik, beda kebijakan di tiap negara, aturannya berbeda gitu. Ada yang di sana nggak boleh inilah, di sini boleh ini, gitulah. Terus exchange rate risk, masalah dalam tukar menukar currency.
Oke, kira-kira itu untuk international business finance. Mungkin lanjut ke soal ya. Atau ada pertanyaan dulu? Ada ya. Oke, lanjut ke latihan. Latihannya gampang, cuma convert doang. Ini mungkin soalnya ntar jadi bonus lah ya, yang kayak gini-gini. Nah, ini perusahaan base di Amerika, dia membayar $10.000, 15.000, 20.000 ke supplier di Jepang, Swiss, Kanada. Nah, berapa yang terima dalam local currency? Maksudnya di currency negara masing-masing ya berapa gitu. Ya udah tinggal kita convert. Ini mah soal nge-convert doang gitu. Convert dari $10.000 jadi di yen berapa? Oh ya ini salah, harus jangan dolar ya harusnya. Maksudnya ngilangnya gimana sih? Gini aja lah. Nah, ini bukan dolar ya. Ini maksudnya dalam yen. Dalam yen. Dalam yen segini, ini dalam Swiss segini, dalam Kanada dolar segini. Gitu. Ini mah cuma gitu-gitu doang soalnya. Bercanda. Terus ke soal 2. Nah, ini tadi menentukan persentase si diskon atau premiumnya berapa. Nah, jadi tadi kan kita udah dapat rumusnya yang F min S per S itu. Nah, diketahui nih spot rate sama forward rate-nya berapa, ya kan? Nah, tinggal kita masukin nih dia ini yang 1 month, 3 month ini forward rate ya, soalnya dia kan ada waktunya. Jadi kalau spot rate kan yang saat ini, yang forward rate yang di masa depan, masa yang akan datang. Nah, diketahui untuk 1 bulan segini, 3 bulan segini, 6 bulan segini. Tinggal kita hitung. Ntar ini tuh dia premium atau diskon, dan kalau premium atau diskon dia persennya berapa. Nah, tinggal kita masukin di rumusnya tadi. Dia dikurangi, ini selisih forward dikurangi spot, dibagi sama spot, terus dikali 12 per ininya, per periodenya berapa. Untuk periode si forwardnya. Ya udah dapat deh, semuanya ternyata diskon. Diskon sebesar inilah persennya. Udah gitu untuk international business finance. Ada yang mau ditanyakan kali? Kalau ya udah pada jago lah ya, Marco. Lanjut Kit. Oke, ini buat T14 gue pakai PPT Pak Mikdad aja, soalnya gue nggak sempet tadi bikin Excel. Dan sama-sama aja, soalnya tadi TM13 tuh aslinya mau pakai Pak Mikdad juga, cuma Pak Mikdad nggak ada ini nih tadi, nggak ada ini, nah jadi nggak bisa jelasin soal ini gitu. Karena soalnya begini kan, ini gue pakai Pak Mikdad aja ya, pinjamnya Pak. Nah, risk management ini pertemuan 14 ya harusnya. Aduh, Pak Mikdad emang suka kayak gini dah. 14 dianggap 13. Ya, jadi pertama adalah mengelola risiko perusahaan. Mengelola risiko perusahaan itu ada 5 tahapannya. Pertama diidentifikasi dulu nih risikonya apa aja. Bisa ada risiko demand, risiko komoditas, atau risiko politik dan lain sebagainya. Diidentifikasi dulu risikonya apa aja kan. Nah, terus kita tentuin nih risiko mana yang bakal kita kasih ke orang. Ya, istilahnya saya dikasih ke orang ya. Dikasih ke orang tuh gimana maksudnya? Diasuransiin. Asuransiin tuh itu kita ngasih risiko ke orang, tapi kita bayar si orang itu buat nanggung risiko kita. Atau yang kita atasi sendiri, kita terima gitu risikonya. Oh ya udah ini mah risikonya masih masih bisa ditolerir gitu. Ini mah aman lah risikonya gitu. Nah, itu yang kita tentukan lah sama manajemen itu mah. Terus kita definisikan karakteristik risiko yang ada tuh gimana, yang kita hadapi itu risikonya apa aja, karakteristiknya seperti apa. Terus kita nanti setelah kita tahu si risikonya itu bentuknya kayak apa dan bagaimananya, nah terus kita implementasikan ke setiap pengambilan keputusan. Jadi setiap pengambilan keputusan kita harus perhitungkan si risiko itu. Oh kita selalu ingat, oh iya kita ada punya risiko ini nih. Ini perhitungannya bakal agak berbeda gitu kalau kita sedang perhitungan risiko. Baru nanti kita monitor pelaksanaan perhitungan risiko itu. Nah, ini tadi yang kata gua transfer risiko itu bentuknya asuransi. Asuransi itu dia kan risiko perusahaan tuh kayak misal risiko perusahaan rugi gara-gara sesuatu gitu. Keruginya tuh misal sampai 40 M.
gara-gara suatu musibah ini terjadi, risiko musibah ini terjadi, perusahaan bakal rugi 40 M misal. Oh ya udah kita asuransiin aja buat nutupin si risiko ini tuh, kita kasih kita pakai asuransi misal dari PT PT ya itulah si jiwa-jiwa itu yang lagi korup itu. Nah, kita pakai dia kan, kita asuransiin. Jadi risiko itu ditanggung sama si PT itu, tapi kita bayar dengan premi tiap periode tertentu, bisa bulanan atau mungkin tahunan tergantung deal-dealannya gimana. Nah, si pembayaran ini kenapa kita mau ngambil risiko ini? Ya karena kalau kita hitung-hitung gitu dibanding kerugian 40 M itu, kita bayar premi ini lebih sedikit gitu bebannya. Karena kita kan udah perhitungan juga misal risiko ini sangat mungkin terjadi. Ya udah berarti kita bayar premi itu dia lebih untung buat perusahaan gitu dibanding menerima risiko sebesar itu. Gitulah. Itu sebuah trade off lah ya. Apa nggak mau ngambil risiko atau enggak. Nah, terus oh ya, dalam asuransi ini juga bisa selain kita memindahkan ke perusahaan, bisa juga ada namanya self insurance. Self insurance itu jadi perusahaan dia nabung sendiri, dia nabung duit untuk jaga-jaga kalau misalnya ada risiko kenapa-napa, ini duitnya udah siap gitu untuk memitigasinya. Itu namanya self insurance. Ada di buku, tapi di sini nggak ada. Nah, terus ada namanya hedging sama forward. Hedging ini gimana? Hedging ini maksudnya apa sih? Hedging ini tuh dia suatu langkah untuk mengatasi risiko harga. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya hedging ini tuh bentuk asuransi, tapi relate-nya soal harga gitu. Yang kita asuransi itu harga, biar kita nggak rugi karena adanya fluktuasi harga, kan harga naik turun tuh di pasar kan. Nah, untuk mengurangi risiko si fluktuasi ini, itu namanya strateginya hedging. Tuh. Nah, terus dalam bentuk hedging ini adalah salah satunya adalah forward namanya. Forward ini apa sih? Forward ini adalah kontrak ini dia ditetapkannya bebas ya, dia nggak pakai nggak di pasar, nggak ada pasarnya gitu, pasar forward gitu nggak ada. Pasar forward itu deal-dealan antara orang aja, antara si A sama si B, dia nggak terikat suatu apa sih, nggak ada dalam satu pasar gitu. Dia namanya over the counter, ya bebas gitu, nggak dalam pasar. Itu yang bedakan nanti forward sama ada nanti satunya, ntar dibahas dah. Jadi forward ini dia kita netapin harga dulu nih buat suatu barang. Nah, nanti kita beli barang itu di masa depan dengan harga yang sudah kita tetapkan di sekarang ini. Jadi dia kontraknya transaksinya di masa depan, tapi harganya kita tetapkan sekarang. Gunanya buat apa? Ya kita itu kenapa kita melakukan itu karena kita tuh misalnya kita udah yakin gitu, oh ini kayaknya lihat dari kondisi ekonominya, ini harga eh, di sebulan yang akan datang nanti bakal naik nih harganya. Oh ya udah kita forward aja, kita jaga-jaga dari sekarang, kita deal-dealan nih, kita pasang harga segini buat beli nanti di bulan depan. Nah, karena kita udah mengira-ngira gitu bulan depan bakal naik harganya. Kita pasang harganya lebih kecil dari ekspektasi kita gitu. Nah, ada dua posisi dalam forward ini, ada long position, ada short position. Long position ini posisinya yang kita yang beli asetnya, kita yang beli. Nah, jadi nanti kita tetapin harga, baru di masa yang akan datang kita beli barang itu, harga yang kita tetapkan. Tapi kalau short position itu posisinya kita yang jual. Kita netapin harga sekarang, tapi nanti kita di masa yang akan datang itu bukan beli, tapi jual. Kita jual barang ini dengan harga yang udah kita tetapkan kemarin. Itu bedanya itu doang. Nah, terus ini ada limitasi dalam forwardnya, ada exposure risiko kredit, sama jadi ya baik yang dalam forward ini, baik yang dia jual ataupun beli, itu sama-sama ada risiko dia gagal bayar. Jadi kalau misal eh, si pen, apa pembelinya pembeli kan dia ada risiko nggak bisa bayar kan. Nah kalau dia udah kena risiko itu si pembeli, otomatis penjualnya juga kena dong, karena dia kan udah janji bakal beli tuh si pembelinya.
Nah, kalau ternyata si pembelinya nggak bisa bayar, nah otomatis jadi risiko juga kan buat penjualnya gitu. Terus berbagi informasi strategis. Nah, karena ini kita melakukan due diligence sama orang, orang kan jadi tahu gitu. Maksudnya yang menjadi risiko besar dalam perusahaan kita tuh apa? Kenapa sampai kita asuransiin harganya gitu? Kita jaminkan harganya gitu. Berarti dia udah tahu gitu. Nanti informasinya bakal tersebar. Jadi itu risikonya kalau yang di forward ya. Nah, tapi kalau dia di pasar itu perdagangan kayak gitu bakal anonimus, dia nggak tahu yang berdagang ini siapa. Jadi lebih aman kalau di pasar. Nah, terus sulit untuk menekan nilai pasar si forwardnya ini. Nah, dalam transaksi ini tuh si transaksinya ini tuh nggak bisa ditentukan harga pasarnya karena ini tuh si transaksi ini tuh si kontrak ini tuh kontrak forward ini nggak bisa diperdagangkan. Beda halnya sama yang nanti yang kita bahas. Ya, nanti ada suratnya dia itu bisa diperdagangkan ntar di yang berikutnya kita bahas. Nah, ini derivatif dan future. Nah, ini yang kata gue tadi yang satunya itu ini future. Future ini dia sama kayak forward tadi, cuman dia diperdagangkannya itu di pasar. Kalau forward kan tadi cuma dilihat aja tuh si A sama si B. Gua ntar beli ini lu harga segini ya. Ya oke, janji ya tapi ya iye gitu. Nah, kalau future dia lebih lebih formal lah. Future ini ada pasarnya. Dia ada asetnya nanti berupa ya surat berharganya itu. Suratnya kayak janji bahwa akan membeli ini besar ini di masa yang akan datang gitu. Itu future. Jadi dia lebih aman. Dan ini transaksinya di pasar itu anonimus gitu. Jadi nggak ketahuan risiko yang sedang dialami perusahaan itu apa. Nah, tadi kan kata gue si future ini dia ada surat kan, ada surat yang menentukan, menyatakan itunya tadi apa harga yang akan kita pakai di masa depan itu. Nah, si surat ini tuh itu yang disebut namanya derivatif. Jadi dia sebenarnya kan misal nih kita mengadakan future untuk pembelian misal minyak bumi. Nah, si asetnya kan sebenarnya minyak bumi kan. Sebenarnya si asetnya minyak bumi, tapi kita mengadakan future, kita dapat surat untuk membeli si minyak bumi itu dengan harga sekian di masa yang akan datang. Nah, si surat ini tuh, surat ini. Nah, surat ini tuh jadi sebenarnya yang jadi asetnya itu kan sebenarnya minyak bumi. Surat ini tuh cuma sebagai apa tanda bahwa kita bisa membeli itu kan. Tapi si surat ini tuh bisa dijual belikan lagi gitu, bisa diperdagangkan lagi. Nah, tujuannya buat apa ya? Ya, yang atau lah pakai itulah disebutnya turunan gitu. Jadi asetnya sebenarnya si minyak bumi, tapi ada surat ini lagi dia bisa bisa dijualbelikan jadi kayak aset lagi gitu. Aset turunan namanya derivatif. Gitu dah. Nah, terus dalam future ini, dalam pasar future itu untuk mengatasi risiko gagal bayar kan tadi kalau forward kan ada risiko gagal bayar tuh. Nah, untuk mengatasi risiko ini orang nggak bisa seenaknya masuk dalam pasar langsung bertransaksi gitu. Orang harus bayar dulu dalam pasar itu. Ada namanya premium. Jadi premium itu sebelum masuk itu kita ada istilahnya duit jaminan gitu. Duit jaminan untuk biar kita kalau misalnya nggak ada duit jaminan itu kita kan nanti bakal seenaknya aja gitu. Oh kita nggak jadi beli karena ternyata harganya turun gitu. Nah nggak bisa gitu kalau di sini sekarang. Jadi yang namanya premium itu kita harus bayar dulu baru nanti bisa kita bertransaksi. Nah itu yang namanya futures margin ya, itu namanya futures margin yang tadi tuh, atau premium sih nanti lebih tepatnya disebutnya. Nah terus nanti kalau kita mengalami rugi atau untung itu bakal dialokasiin dari atau ke si saldo deposit yang didepositkan di awal tadi, saldo premium tadi, itu namanya marking to market gitu. Nah terus ini ada
limitasi dalam future, yaitu pertama, kita nggak mampu menemukan kontrak berjangka pada aset yang tepat untuk merupakan sumber risiko. Jadi kadang sulit untuk melacak si aset yang sebenarnya itu tadi, kalau misalnya minyak bumi kan, untuk melacak si minyak bumi itu kadang susah gitu loh. Lama-lama udah makin banyak turunannya gitu. Misalkan tadi kan kita udah dapat surat untuk membeli minyak bumi tadi. Kan diperdagangkan lagi kan. Nanti sama orang si surat itu di future-kan lagi gitu. Dijaminkan lagi harganya. Nanti lama-lama makin banyak gitu loh. Nanti lama-lama sulit untuk melacak si asetnya itu. Apakah asetnya sudah dijual atau belum jual kan, jadi lama-lama jadi nggak tahu gitu. Udah gimana nasib si aset sebenarnya, si minyak buminya itu. Terus apa, si perusahaan lindung nilainya ini juga nggak tahu kapan si asetnya itu dijual tadi, sudah terjual atau belum, itu nggak tahu. Nah, terus sama satu lagi, dia jatuh tempo si ini future-nya ini mungkin nggak cocok sama si asetnya ini ya, masih relate sama yang kedua tadi lah. Mungkin asetnya sudah dijual tapi kontraknya masih berjalan gitu, masih berjalan. Kan nggak nggak pas juga gitu. Asetnya pada udah dijual tapi kontraknya masih ada gitu. Ya, gitulah risiko dalam batasan-batasan dalam future. Nah, terus tadi kalau future itu dia wajib beli kan, wajib kita beli kalau kita udah mengadakan kontrak itu. Kalau opsi itu bisa diambil, bisa enggak. Nanti bisa waktu misal ternyata pas tanggal eksekusinya nih, oh ternyata harganya turun, ambil nggak ya? Oh nggak usah ambil lah, karena harganya ternyata nggak sesuai di yang tertera di kontraknya itu. Ya udahlah, berarti kan nanti kita rugi kan kalau kita beli kan. Nah, kalau di opsi ini kita bisa memilih untuk tidak membeli itu, gitu. Nah, oke lanjut. Duh. Oh ya, ini pertama jenis opsi itu ada dua. Pertama ada call option. Nah, call option ini dia posisinya kita tuh yang beli aset. Jadi eh, call option ini nanti kan kita janji untuk membeli gitu kalau call option. Sedangkan kalau dia satu lagi ada put option, itu janji untuk menjual, bukan janji sih sebenarnya. Nah ini kesempatan untuk menjual. Jadi ada harga yang tertera, karena dia namanya opsi, dia kan nggak wajib dieksekusi kan ya. Tadi kan kata gua kan, dengan harga yang tertera di opsi itu. Nah, jadi kalau yang call tadi dia membeli, sedangkan kalau put itu dia menjual. Mungkin lebih lengkapnya nanti di ilustrasi ya. Nah, ilustrasi ini misalnya, ini pertama untuk call option. Jadi pertama kan kalau call option ini, dia kan tadi kan kita namanya option kan nggak wajib kita eksekusi kan ya. Berarti misalnya ceritanya kalau dalam kasus ini tuh dia harga exercise-nya itu sebesar $20, sebesar $20. Nanti kita bisa menggunakan si option ini untuk membeli, ini dia call ya, berarti kita memiliki sebuah surat untuk membeli aset tertentu sebesar $20. Nah, itu bisa dipakai kapan aja karena namanya option kan. Nah, berarti yang bakal menjadi keuntungan kita itu kalau harga asetnya di atas $20 ya nggak? Karena tadi kita punya kesempatan untuk beli di $20, berarti kalau ternyata harga di pasar itu lebih dari $20, kita untung kan? Ya nggak? Paham nggak sampai sini? Coba-coba. Ini agak ribet sih sampai sini nih. Mulai dari sini nih, ke bawah-bawah bakal rada ribet. Kebayang nggak guys? Tes. Mungkin ulang, Kim. Oke, ulang dulu ya. Ini kan call option nih, call option itu berarti kita punya kesempatan untuk membeli aset tertentu seharga yang sudah ditetapkan dalam surat ini tuh, dalam si optionnya itu. Nah, di sini dalam kasus ini
kita punya nilainya itu sebesar 20, kita punya kesempatan untuk beli itu seharga 20. Berarti yang menjadi keuntungan kita adalah kalau harganya itu di atas $20, ya nggak? Karena nanti kalau misal harga aslinya di pasar itu $30, oh kita punya kesempatan nih buat beli $20, kita beli lebih murah kan, lebih murah $10 gitu. Nah itu jadi keuntungan kita. Jadi bisa digambarkan dalam grafik ini. Eh, nah, tapi kan kalau namanya option kan, dia kan nggak wajib. Berarti kalau di bawah $20, di bawah $20 nih, di bawah $20, kita kan nggak wajib beli nih. Kalau $20, di bawah $20 pasti nggak kita beli dong. Kita pasti nggak beli karena ya kita rugi, ngapain kita beli gitu. Berarti nggak akan kita pakai optionnya kan. Nah, berarti dalam grafik itu harusnya dia ada di sini nih, si merah ini nih, mulai dari sini. Set sampai dia harga 20, terus baru naik dari 20 itu sampai unlimited lah. Karena semakin besar harganya semakin untung kita, karena ya kita enak gitu. Di $20 kita bisa beli di $20. Padahal harganya misal lambung sekian tinggi jauhnya, kita beli $20 gitu. Itu kan jadi keuntungan kita. Nah, tapi diingat-ingat lagi, tadi di awal-awal kita sebelum masuk pasar, kita ada namanya membayar premium. Nah, dalam kasus ini premiumnya sebesar $4. Makanya dia grafiknya turun sebesar $4 ini. Trade. Nah, tadinya break even, oh ya break even lupa dijelasin. Break even itu kalau misal ternyata harganya di $20 nih. Oh ya udah, kita punya opsinya sebesar $20 gitu. Berarti kita nggak untung nggak rugi dong gitu. Karena kita beli seharga sama dengan harga pasar gitu. Jadi kita nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Itu break even. Tadi kan break evennya awalnya di sini nih. Aduh, di sini $20. Tapi karena ada premium, jadi tadi kita udah ngeluarin $4 lagi kan buat masuk pasar ini. Nah, karena tadi premium dikeluarkan sebesar $4, nah maka grafiknya jadi turun ke sini sebesar $4. Jadi break evennya pindah ke sini. Jadi kita tuh nggak untung atau nggak rugi itu kalau harganya itu sebesar $24. Karena ternyata kalau dia $20, kalau ternyata $20 nih, kita masih rugi sebesar $4. Kenapa? Karena tadi kita udah keluarin $4 tuh di awal. Ya rugi dong kita ngeluarin buat beli si option ini. Ternyata kita udah ngeluarin $4 gitu. Nah, belinya cuma 20. Kita belinya 20 kan, kita udah keluar duit lagi gitu $4. Jadi sebenarnya kalau di offsetin kita dapatnya cuma kita beli itu sebesar gimana ya? Ya kita ada rugi $4 lah sebenarnya. Kita ada rugi $4 gitu. Nah, makanya jadi break even-nya pindah ke sini, yaitu sebesar $24. Jadi waktu dia harganya $24 itu baru kita nggak untung nggak rugi. Karena tadi kita udah keluar duit buat premium di awal. Gimana sampai sini? Paham? Tes. Lanjut game. Oke. Nah, terus ini kalau dia grafiknya membeli ya, kita bukan membeli, apa sih namanya? Ya, kita membeli call option. Call ya, call ini tuh berarti membeli gitu. Membeli opsi untuk membeli. Nah, sedangkan kalau ini kita mengeluarkan opsi untuk membeli. Kita apa ya? Menerbitkan opsi untuk membeli. Nah, untuk yang kasus ini, nah kita kan apa ya? Kita berarti jadi yang mengeluarkan opsinya ya. Nah, kita jadi yang menerima si premium tadi. Kita tuh jadi yang menerima premium tadi loh. Premium yang tadi dikeluarkan di awal. Karena tadi kan kalau posisinya pembeli ya. Nah, ini kita penjual call option. Kita menjual opsi tapi untuk pembeli gitu opsinya. Gimana ya? Ya gitulah, menjual opsi untuk membeli. Nah, satu-satunya keuntungan yang kita dapat itu kalau ketika ada orang yang membeli opsi kita. Nah, itu tuh kan bakal ngeluarin premium dari si orang itu. Nah, itu yang jadi keuntungan kita sebesar $4 tadi. Nah, kalau ternyata harganya dia di atas $20 atau di atas
di atas tadi kesepakatan harga di option ya, itu ya kita nggak untung karena kita bukan sebagai pembelinya kan, yang ngerasain untung masih yang beli tadi gitu. Yang kita mah ya udah sih kita untungnya dari $4 ini aja. Nah, tapi kalau harganya turun itu kita bakal rugi. Kenapa ya? Kok gitu ya? Kok gue lupa sih logikanya? Aduh ya Allah. Harganya naik. Hah? Naik gimana? Kalau harganya naik dia yang rugi, karena kalau misalnya harganya naik kan, misalnya dia harusnya bisa jual barang tuh 30, tapi orang kita tuh sudah janji bakal jual 20, berarti rugi dong, rugi 10 gitu. Oh ya, benar. Ya, ini harga ding ya, astagfirullah ya, benar. Kalau harganya naik, kita rugi karena kita tadi ngejualin segini, oh ternyata gimana sih? Coba dah lu yang jelasin dah. Gue nggak terlalu paham. Jadi kan kita kan jual call option itu kita ngasih kesempatan bagi si pembeli untuk nanti di masa depan membeli barang kita seharga 20. Nah, kalau misalnya Oh ya, benar. Ya, kalau masa depan dapat. ternyata Ya. ya, kalau Nah di masa itu. depan harga barang kita itu 30, ya berarti kan kita harus, kalau misalnya si pembeli ngambil call option, kita harus ngejual 20 gitu loh. Iya, Otomatis benar. excess 10, nah itu excessnya itu kerugian kita setelah dikurangi maksimum profit. Nah, benar ya gitu logikanya. Aduh, gua rada bingung sumpah, ini tuh rada pusing aja daerah sini. Gitulah berarti ketika harganya naik, kita makin rugi gitu ya. Nah, terus ada lagi di kasus put option. Itu berarti kita kontrak untuk menjual ya nggak? Kita menjual barang. Kita kontrak untuk menjual dengan harga yang telah ditentukan sekian. Nah, kalau kita sebagai pembeli di sini dalam put option ini, nah berarti kita bakal untung kalau kalau harganya itu kecil. Kenapa ya? Bentar. Aduh, bingung dah gue. Kalau harganya turun, kita bakal untung. Kenapa ya? Kenapa dah ya? Batinnya? Put option ini membeli ya, aku lupa ya. Iya, membeli anjir. Oh iya, benar. Kalau bentar. Beli ya? Aduh, kita beli dengan harga 20 nih. Tapi ternyata harganya semisal $10 gitu. Kita bakal untung. Oh ya, benar. Gini, kan kita put ini kan berarti kita menjual nih, kita menjual aset. Nah, ternyata harganya itu lebih kecil gitu daripada harga yang telah ditetapkan. Berarti kan orang harusnya bayar misal ternyata harga pasar itu $10. Nah, orang kan berarti harus apa? Harusnya bisa membeli barang tersebut dari kita seharga $10 kan. Tapi ternyata karena udah ada option ini, kita bisa menjual dengan harga $20. Kita jadi untung sebesar $10 ini gitu. Karena kita udah ada apa tadi, ada option kan, kita pakai nih optionnya. Oh, kita pakai option pas harganya lagi kecil. Nah, kita pakai option nih, harganya lagi $10, kita pakai option untuk menjual $20. Dan si yang kita ada apa ya, pihak keduanya dalam kontrak option ini tuh harus membayar ke kita sebesar $20 kalau kita eksekusi nih si optionnya. Nanti si pihak keduanya itu harus bayar sebesar $20. Dia nggak boleh beli dengan harga pasar. Misal harga pasar itu $10 gitu. Makanya itu dianggap sebagai keuntungan bagi kita. Dan keuntungannya ini juga dipotong sama tadi, sama premium yang udah kita keluarkan untuk masuk ke dalam pasar ini. Premiumnya sebesar $3 tadi misal. Kalau dalam kasus ini ya, dalam kasus ini itu premiumnya $3. Jadi keuntungannya cuma terbatas sampai sebesar ini. Nggak tahu udah berapa ini titiknya di sini. Oh, $17 ya. Dikurangi sama $3 tadi ya. Nah, gitu. Paling pol kalau ini ya, ketika harganya $17. Nah, terus untuk yang kalau kita menjual put option, berarti kita gimana ya? Menjual put option
Berarti kita aduh, maksimum loss-nya di sini, maximum profit di sini. Ketika harganya kecil, kita rugi. Ya. Saya bingung anjir. Gue lupa dalam kayak. Ada yang tahu mungkin gue nggak bisa jelasin dah yang ini. Yan. Jadi ini kan put option kan ada ini dua sisi antara Nah. penjual sama pembeli. Jadi yang sebelumnya itu dari sisi si penjual ya. Ya, yang ini enggak, ini kita pembeli anjir, kita pembeli. Iya, dari sisi pembeli. Kita beli put option. Jadi pembelinya tuh punya kok pembeli sih, Kim? Oh bukan toh, ini penjual. Ini pembeli anjir, gue baca di buku dah. Kan yang ini mah selling atau writing nih, yang ini nih. Yang kanan selling or writing tulisannya. Kalau yang ini mah holding a put option. Gimana dah tuh? Penjual untuk membeli, kesempatan penjual untuk membeli. Penjual put option. Jadi ini penjual put option yang sebelah kiri ya? Ya, penjual put optionnya. Ya, kita sebagai penjual nih sih kalau di yang kiri. Ini berarti sebagai pembeli. Sebagai pembeli. Ya, benar. Oh, atau gini nggak sih, Yan? Sebenarnya yang ngeluarin option ini tuh pembeli, yang ngeluarin option tuh pembeli. Ya kan aku bilang pembeli kan, berarti Iya, pembeli. benar. Mau dia call atau dia put, yang ngeluarin itu sebenarnya pembeli. Penjual itu cuma, ya kan, kayak gitu kan? Kesempatan untuk menjual saham. Ya, ini tuh sebenarnya pembeli. Tapi dia yang mengeluarkan si optionnya itu sendiri ya, maksudnya yang dia yang mengeluarkan optionnya itu. Nah, kan jadi karena dia yang mengeluarkan optionnya, dia kan berarti yang menerima si premiumnya itu ya, dia menerima premiumnya. Jadi untungnya itu ya sebatas si premiumnya itu aja, maksimum profitnya di sini, besar premiumnya. Nah, keuntungannya itu dia nggak ada untung ya, untungnya cuma ini doang. Dia rugi kalau harganya itu lagi kecil. Harganya lagi kecil nih, dia harus beli sebesar 20, makanya dia ruginya sebesar selisihnya ini, gitu. Misal harga pasar lagi $10 nih, dia berkewajiban untuk membeli dari si penjual ini sebesar 20 gitu. Kayak yang tadi, ini pokoknya kebalikannya si ini tadi, kebalikannya ini gitu. Jadi dia berkewajiban membeli 20 padahal harganya lagi 10 gitu. Jadi dia gitulah. Jadi kalau harganya lagi 10 tuh dia bakal rugi. Dan kalau harganya lagi 20, itu dia cuma untung sebesar si premium yang dibayarkan tadi, karena dia menerima, karena dia mengeluarin si option tadi ya. Aduh, ya kalau rada bingung ini mah, aku juga rada pusing dari sini. Sebenarnya bisa dipersingkat sih, ini itu kesimpulannya, ada kesimpulan dibuat pamikdat ya. Mana? Nah, gue masukin Excel di sini ini doang. Jadi ini ringkasannya. Jadi kalau buy call dia maksimum profitnya apa, maksimum lossnya apa, break even point-nya dia sebesar apa, posisinya di mana gitu. Jadi kalau misal kalian bingung lagi menganalisis ininya, ada kesimpulannya dibuat pamikdat. Ini lebih mudah untuk kalau ditanya-tanya di soal. Jadi misal kita lagi menulis kita yang membuat call nih, kita yang buat call. Ditanya maksimum loss-nya apa? Maksimum loss-nya berapa? Maksimum loss-nya unlimited berarti dia. Nah, terus maksudnya bullish bearish ini apa? Itu bahasa dalam trading ya, bahasa dalam trading itu kalau grafiknya naik itu namanya bullish, kalau grafiknya turun itu namanya bearish. Itu aja sih. Ya adalah dahi kebingungan kita semua ini dengan latihan ya. Latihan forward. Latihannya forward doang, soalnya soal yang ini nggak ada.
Soal yang pusing-pusing tadi nggak ada cuy. Mungkin nanti di soal latihan UAS ya di PSB. Nah ini kita ada soalnya. Jadi ini kita nama perusahaannya Sugih Oil and Gas ini. Kita perlu membeli minyak mentah. Ini tuh buat bahan baku kita ya, bahan baku dalam penjualan. Itu sebanyak 1 juta barrel. Nah, terus nanti kita dipakai untuk kita olah si minyak mentah itu, biaya untuk pengolahannya itu $40. Nah, terus baru dijual nanti seharga $170 per barrelnya. Nah, diketahui harga spotnya itu sekarang 125 per barrel. Nah, tapi si perusahaan ini tuh ditawari, dikatawari forward gitu sama ada perusahaan yang menawari kontrak forward untuk membeli si minyak mentah tadi seharga $130. Jadi kayak dijaminin, oh nanti kamu beli aja pakai deal-dealan sama saya, nanti kamu beli minyak cukup harga $130. Nah, soalnya dalam soalnya dia ditanyakan gimana keuntungan perusahaan kalau ternyata kalau harga minyak itu berkisar dari $110 sampai $150. Nah, untuk menjawab ini, kita analisis satu-satu nih. Kita buat range dari 110 sampai 150 kan. Tapi ini gue cukup pakai jaraknya $10 ya. Jadi ini just untuk mencerminkan lah range-nya berapa dari membentuk sebuah range gitu lah, 110 sampai $150. Kita analisis satu-satu tiap kasusnya. Nah, dalam kasus $110-nya, nanti ada kasus 20, 30 segala macam dan seterusnya. Nah, pertama kita hitung total cost untuk si minyak mentahnya. Nah, ini kan kita tadi masukkan berbagai macam kasus nih, mulai dari $110 sampai $150 sebagaimana di dalam soal. Berarti nanti kalau dia dalam $110, berarti harga minyak mentah yang kita beli, kan tadi kita beli 1 juta barrel. Ini per barrelnya, harga per barrel. Berarti nanti biaya untuk kita membeli minyak itu sebesar 110 dikalikan sejuta, 120 dikalikan sejuta, dan segala macam. Nah, terus revenue yang kita hasilkan 170 juta kan. Nah, terus nanti ada biaya tambahan sebesar 40 juta. Nah, ini yang kolom D sama B ini dia jadi COGS-nya. COGS untuk mendapatkan revenue ini. Nah, berarti dengan kata lain, revenue yang bisa kita hasilkan, gross profit yang bisa kita hasilkan dari tiap-tiap kondisi ini itu sebesar revenue dikurangi sama biaya-biayanya. Biayanya kan biaya beli minyak sama biaya memproses si minyak tersebut. Dapat deh sekian harganya. Nah, ini tuh kolom E itu dia menjelaskan keuntungan kalau kita nggak ngambil kontrak forward tadi. Kalau kita skip tuh forwardnya, kita dapat keuntungan besar ini. Nah, terus ini kan murni nih benar-benar dari revenue dikurangi sama total refining sama total cost. Ini profit yang kita dapatkan. Nah, terus bagaimana kalau misal ternyata nih, di soal yang B, kalau kita mengambil forward, nah kalau kita ambil forward, gimana dampaknya? Jadi kalau semisal kita ambil forward, kita tinggal ini aja, kita bandingin si harga tiap kasus itu, kan sebenarnya kasus-kasus gitu lah ya, kasusnya ketika misal 110 gimana, 120 gimana, 130 gimana. Kita bandingkan sama kalau kita mengambil forward. Kita mengambil forward itu berarti kan kita harus beli minyak dengan harga $130 kan ya. Berarti kalau misal harganya lebih kecil dari $130, itu kita rugi kan? Karena kita harus membayar lebih mahal dibanding harga yang sebenarnya. Misal harga sebenarnya $110, kita bayar $130, berarti rugi kan? Rugi $20. Nah, ya udah berarti untuk menghitungnya kita tinggal harga per kasusnya ini berapa dikurangi sama 130 dikalikan sama jumlah kita belinya berapa. Nah, ternyata hubungannya antara yang sama tadi, kalau kita nggak ngambil forward sama kita ngambil forward, itu berbanding terbalik ini ternyata. Ini kan 20 juta, 10 juta. Tapi ini kasusnya bisa beragam ya, ini kebetulan aja kayak gini gitu.
Nah, ya kan memang benar kan kita ternyata rugi 20 juta kalau kalau ternyata harganya turun. Sedangkan kalau harganya lagi tinggi kita untung 20 juta karena kita bayar lebih murah dan seterusnya. Nah, terus yang G ini dia menunjukkan offset dari antara keuntungan ini. Keuntungan dari ketika kita tidak mengambil forward dan ketika kita mengambil forward ternyata nggak ada untungnya sama-sama. Biasa aja gitu. Nggak untung, nggak rugi juga gitu. Jadi ya bebas lah mau diambil atau enggak forwardnya. Jadi itu sebenarnya alat untuk analisis gitu loh. Apa kita perlu mengambil forward atau enggak. Nanti misal ada profit di sini, nah kita tinggal analisis tuh apakah kita perlu mengambil forward atau enggak. Lebih untung mengambil forward atau enggak. Gitu aja. Ya kira-kira sekian soalnya. Dan tentirnya juga sekian. Ada yang mau ditanyakan forward dan segala macamnya. Emang agak pusing sih tadi yang grafik-grafik guys, sumpah dah. Gue juga pusing bacanya. Tes. Aduh, sumpah ada pada diem. Ya Allah. Jen review TM1 nggak? Emang cuy, Mankeu pusing. TM1, TM9, TM9, TM8, TM9, TM9. 9 sampai Sore kita 11. tahu bahas kuis. Kuis apa? Kuis kita dibahas ulang, tapi aku belum ngerjain. Kuis mana anjir? Kuis kelas. Yang setiap jam 9 tuh loh. Hah? Oh, PG itu. Oh. Sabep. Mungkin bahas yang ini aja lagi sih, yang apa? Free cash flow segala macam itu. Gimana Gue lagi caranya? membahas. Aduh, ngantuk ya emang dijelasin kayak gitu ya. Gua udah bingung juga gue ngajarinnya gimana ini Mankeu. Mau lanjut nggak? Nah itu mau lanjut gak? Itu sih yang penting. Lanjut gak? Kalau udah capek lah ya. Ini TM 911 gimana? Udah bisa belum? Tapi easy peasy lah 9, 10, 11. Enggak. Itu yang banyak soalnya bakal di situ. Iya, kayaknya soalnya bakal banyak di situ. WACC lumayan banyak kayaknya. Iya, WACC itu bakal divariatifin soalnya sih menurut gua. Ya guys. Aduh, bosenin ya tentunya emang. Aduh. udah pada mati. Tapi bisa lah ya Mankeu mah. Bisa lah. Kemarin juga pada 90 yakin. Bisa. Ya udah pada live. Udahlah live aja orang-orang. Makasih. Ya, oke. Makasih Kim, Disudahi. makasih Ryan.